Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bertemu dengan saya, Saleh, seorang praktisi hukum ya. Saya seorang lawyer investasi dan sekaligus investor dan trader ya, khususnya investasi di saham-saham syariah yang tercatat di Efek Indonesia. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Kami membuat video ini dan channel ini untuk memberikan edukasi tentang investasi saham syariah. Silahkan bisa subscribe, like, and share channel ini untuk memperluas ya pemahaman dan edukasi di bidang investasi di saham syariah ya, terutama. Baik, saya ingin sharing kepada teman-teman dan sobat semuanya ya terkait menariknya investasi di saham syariah. Ya, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Ya. Jadi dari pengalaman selama ini terbukti bahwa memang saham itu adalah salah satu instrumen investasi yang tercepat dan terbaik ya untuk melipat gandakan dan meningkatkan aset likuid Anda. Di mana salah satu buktinya ya selama mungkin 2-3 bulan terakhir ya sampai 6 bulan terakhir kami bisa mendapatkan return atau gain ya antara puluhan persen sampai dengan ratusan persen ya. Sebagai contoh Kimia Farma ya. Kimia Farma yang kami beli di kisaran bulan Agustus ya 2020 ya waktu COVID sedang merebak ya. Itu kami beli di harga 1.295, kami jual di 3.310 ya. Artinya masih atau mendapatkan keuntungan kurang lebih 155% ya. Jadi lumayan tinggi ya. Kemudian ada saham yang lain, ada PNBS ya, ada SAMI ya. Ada PNBS di Panin Bank Syariah, kami mendapatkan keuntungan 53% ya. Dan yang lainnya BRIS ya 32% dan masih banyak peluang-peluang lain yang ada di saham syariah ini yang cukup besar ya keuntungannya kalau kita bisa investasi di momen yang tepat ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ingin mendapatkan konsultasi dan bagaimana cara investasi di saham syariah, ya, silahkan bisa WA kami. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dengan target return ya ini artinya target ya, artinya mudah-mudahan tercapai ya, artinya kita range antara 24% sampai 30% dalam setahun. Ya. Tentunya tergantung juga dengan kondisi market ya, bursa saham dan ekonomi dan sebagainya ya. Yaitu yang bisa kita peroleh dari return di saham ya. Atau dalam kondisi tertentu bisa lebih ya, seperti kasus tadi ya, ada banyak saham-saham yang returnnya bisa puluhan persen ya, sampai ratusan persen dalam mungkin 3-6 bulan ya. Jadi cukup menarik ya, investasi di saham. Kemudian saya seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum ya, barangkali Bapak Ibu dan teman-teman yang terkait dengan investasi saham ingin mendapatkan bantuan hukum ya terkait dengan investasi saham ya, bisa menghubungi kami, bisa kami bantu ya untuk terkait dengan bantuan hukum di bidang investasi. Jadi yang membedakan saya ya dengan mungkin YouTuber lain di bidang saham, saya seorang investor dan sekaligus seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum. Jadi memahami beberapa aspek hukum terkait dengan
hukum investasi, ya, khususnya di saham. Ya, ini salah satu contoh perkara hukum yang saya tangani sebagai saksi ahli, ya. Sidang kasus Jiwasraya yang cukup menggemparkan, ya, dengan potensi kerugian 16 triliun, ya. Artinya di situ saya diminta oleh salah satu kuasa hukum, ya, untuk sebagai saksi ahli terkait dengan investasi saham, ya. Jadi ini dokumentasi yang diliput oleh TVRI, ya. Saya juga seorang penulis buku, ya. Sebelumnya berkarir di Bursa Efek, ya. Dari pengalaman berkarir di Bursa Efek tersebut kami tuangkan dalam sebuah buku, ya, buku aksi korporasi yang diterbitkan oleh Salim 4, ya. Jadi ini sharing saya terkait dengan pengalaman bagaimana terkait dengan corporate action, ya, atau aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten, ya. Ya, dalam video-video yang kami bagikan, ya, kami sering membahas tentang berbagai peluang investasi di satu saham, ya. Tapi yang perlu diingat bahwa semua harus tetap disclaimer on, ya. Artinya semua keputusan investasi merupakan tanggung jawab dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya. Dalam membeli saham yang kami rekomendasikan tetap berpegang pada prinsip investasi, yaitu pertama tetapkan tujuan investasi Anda, ya, dalam rangka apa, untuk tabungan, untuk pensiun, ya, ada berbagai macam tujuan investasi yang Anda tetapkan, ya. Kemudian horizonnya medium sampai long term, ya. Jadi saham ini memang resikonya cukup besar juga, tapi potensi returnnya juga cukup besar, ya. Dan juga tentunya tergantung dengan horizonnya, ya. Karakteristik saham adalah sebenarnya horizonnya jangka panjang, mungkin bisa 3-5 tahun, bahkan 10 tahun, ya. Jadi sebenarnya horizon yang perlu kita tetapkan sebagai horizon term kita, ya, itu menengah sampai panjang, ya. Namun jika memang sudah mencapai target return yang sudah Anda terima, ya mungkin Anda bisa mungkin jual dalam 3-6 bulan, ya. Artinya sesuai dengan perkembangan harga dan perkembangan daripada kinerja saham tersebut, ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah sebar portfolio pada saham-saham yang berkinerja bagus, ya. Jadi melalui video ini, channel ini, teman-teman bisa mengikuti saham-saham apa saja yang kira-kira menarik untuk kita koleksi, ya. Kemudian atur cash flow Anda, ya. Tentunya perlu manajemen kas, ya, supaya mungkin tidak mengganggu kebutuhan dan kebutuhan daripada cash Anda, ya. Dan bagaimana kapan saat menjual, kapan saat membeli itu perlu diatur secara terstruktur dan terencana, ya. Ya, silakan subscribe, like, and share channel ini untuk terus membantu masyarakat memberikan edukasi terkait dengan pentingnya saham syariahnya, menariknya investasi di saham syariah. Demikian sobat saham syariah, ya, video pembuka yang bisa kami berikan, ya. Silakan bisa mengikuti ulasan berikut ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham top gainer juga hari ini, ya, yaitu PT Timah Tbk, ya. Kode sahamnya TINS. TINS, ya, PT Timah Tbk, sebuah perusahaan BUMN, ya. BUMN punya pemerintah terkait dengan pertambangan timah, ya. Hari ini tanggal 14 Januari 2021 melejit 17%, ya, ke 2.260, ya, naik 335 atau 17%. Ini termasuk top gainer nih, naik 17%, ya.
Ada apa dengan timah? Coba kita lihat ya. Ya, timah sebagai sebuah perusahaan tambang masih ikut daripada sentimen kenaikan bahan-bahan tambang ya. Timah, nikel, kemudian batu bara ya, migas. Ini sedang memang naik ya, naik daun. Kalau kemarin Inco, Antam ya sudah naik duluan, ini mungkin hari ini naik dari saham timah ya, PT Tins. Namun apakah kita bisa beli atau katakanlah bisa buy ya dari timah ini? Coba kita lihat ya dari sisi keuangan. Kita lihat dari sisi fundamental dulu ya. Kalau kita lihat laporan keuangan PT Timah, coba seperti ini. Ya, kita lihat neracanya dulu, neraca PT Timah Tbk per September 2020 ya. Jadi ini PT Timah Tbk memiliki aset ini dalam jutaan, berarti 8 triliun ya, aset lancar. Di mana kas setara kas 808 miliar ya. Aset lancar turun dari 12 triliun tahun 2019 menjadi 8 triliun ya. Kemudian jumlah aset juga turun dari 20 triliun kemudian menjadi 16,7 triliun ya untuk total asetnya. Sedangkan untuk kewajiban atau liabilities ya itu juga turun 11,9 triliun menjadi 8,1. Ya, kemudian liabilitas jangka panjang turun 15,1 triliun menjadi 11,8 triliun ya. Artinya di sini memang aset kewajiban semua turun. Kemudian kita lihat juga saldo laba ya. Jadi PT Timah ini memiliki saldo laba negatif ya. Artinya masih ada akumulasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya. Per September 2000 berapa? Per September 2019 itu rugi, akumulasi rugi masih 601 miliar ya. Artinya saldo laba belum dicadangkan tapi negatif, itu artinya rugi ya. Kalau yang sudah dicadangkan berarti memang dijadikan sebagai cadangan. Kemudian yang belum cadangan lagi 856 miliar. Jadi di September 2020 masih akumulasi rugi 856 miliar. Sehingga total ekuitasnya adalah 16,7 triliun menurun dari tahun 2019 20,3 triliun. Kemudian coba kita lihat sebentar untuk laporan keuangan tadi udah ya. Sekarang kita lihat untuk teknikalnya ya. Artinya kalau sisi pendapatan ya, sisi pendapatan tadi di sini coba kita lihat bagaimana laporan laba ruginya ya. Dari laporan rugi laba September 2020 sampai dengan September ini pendapatan timah juga turun ya. Tahun sebelumnya 14,5 triliun menjadi 11,8. Kemudian satu laba atau rugi kotor ya. Laba kotor turun dari 1 triliun menjadi 760 miliar. Dan laba periode berjalan juga turun, nambah kerugiannya ya. Artinya semula rugi 175 miliar menjadi 255 miliar. Artinya di sini memang kinerja timah belum terlalu baik ya di periode 3 bulan sampai dengan September 2020.
kerugiannya justru meningkat dan beberapa yang lain juga turun ya. Ya artinya di sini untuk kinerja keuangan Timah belum terlalu bagus dibandingkan perusahaan BUMN lain kayak Antam ya, Pegas, PTBA. Ini Timah masih belum terlalu baik dari sisi kinerja keuangan. Coba kita lihat dari sisi teknikalnya ya. Kita lihat dari sisi teknikalnya. Ya, TINS ya. Untuk monthly memang masih uptrend karena ini terkait dengan sentimen positif bahan-bahan tambang ya. Kemudian weekly juga masih uptrend di sini kelihatan ya. Kemudian daily-nya memang semua uptrend ya, lagi menanjak dan hari ini naik 17%. Dari kisaran naik 900-an dari bulan Oktober 2020 menjadi sekarang 2.260. Jadi udah naik hampir 2,5 kali lipat ya. Ya, jadi secara teknikal masih uptrend, namun dari sisi keuangan Timah ini belum terlalu baik ya. Coba kita lihat di sini PBV-nya berapa ya sampai September 2020 tadi ya masih rugi ya. PBV-nya atau book value-nya nilai bukunya 661 dengan harga sekarang dengan 2.260 last price di tanggal 14 Januari 2021 maka Timah diperdagangkan dengan 3 kali PBV ya. Nah, ini artinya kalau kita bandingkan dengan misal Antam gitu ya. Antam 4 kali PBV ini Timah juga mendekati ya 3 kali PBV. Namun dari sisi keuangan tadi masih rugi, artinya periode September 2019 rugi, kemudian 2020 rugi, artinya belum terlalu baik ya. Mungkin sentimennya ya sentimen kenaikan harga timah, kemudian mungkin mencerminkan ini apa namanya prospek ke depan. Kalau sekarang masih kinerja keuangannya belum terlalu bagus ya. Coba kita lihat grafik harga timah beberapa bulan sebelumnya ya. Di sini coba kita lihat. Coba kita lihat grafik untuk timah ya. Ya, di sini untuk timah sekarang di posisi 2.260 ya, harganya sudah cukup tinggi, mau mendekati harga yang pernah tercapai di tahun 2008-an ya. Jadi di sini untuk 2008 sempat tertinggi di harga 2.500-an. Jadi sekarang posisinya di 2.260 ya, artinya ini sudah mendekati harga tertinggi yang pernah terjadi di tahun 2008. Mungkin beda jauh dengan Antam ya. Kalau Antam di, di video kami yang lain, maaf. Di video kami yang lain, Antam ini juga naik ya 3.180 ya hari ini ya. Ya ini sudah juga mendekati target sekitar 4.000 sampai 4.500. Namun Antam sangat bagus potensinya apa nikel gitu ya. Kemudian kinerja keuangan juga cukup baik. Nah, tapi untuk TINS ini saya melihat atau berpendapat ini belum sebenarnya kinerjanya juga belum terlalu bagus ya. Dan apakah kebutuhan timah juga demikian besar sehingga harganya sangat tinggi ya, sudah mendekati harga tahun 2008 sekitar 2.500-an, sekarang di 2.100-an ya, jadi 2.260, entar lagi udah mau mencapai 2.500. Jadi menurut saya sih yang punya TINS barangkali bisa profit taking dulu karena memang
harganya sudah cukup tinggi, kemudian kinerja keuangan Timah mungkin belum terlalu bagus ya, karena ini sentimen bahwa perusahaan-perusahaan tambang naik, artinya di sini Timah saya melihat belum terlalu ini ya menarik karena kinerja daripada Tins juga belum terlalu baik, kemudian harga Timah apakah memang mencerminkan harga saham saat ini ya. Jadi barangkali bisa dipertimbangkan kembali kalau kita mau masuk Timah ya mungkin terlalu tinggi menurut saya harganya sekarang ini. Kemudian ya ini sudah mau mendekati target atau mendekati harga tahun 2008 yang tertinggi ya sekitar 2.500 ya. Mungkin kalau kita tunggu koreksi karena di 1.800-an ya barangkali mungkin masih ada potensi up gitu kan. Tapi sekarang sudah cukup tinggi di 2.260 ya. Mungkin hati-hati bagi teman-teman. Kalau mau masuk Timah artinya dipertimbangkan kinerjanya, kemudian terkait dengan kebutuhan Timah ya, kinerjanya Timah juga belum terlalu baik sehingga bisa untuk dipertimbangkan ulang ya kalau kita mau investasi di TINS. Ya, karena hari ini naik cukup tinggi ya, dan kita lihat apakah asing juga ikut membeli ya, buy. Ya, ini asing lebih cenderung net sell ya, beberapa hari ini merah ya. Artinya walaupun kenaikan Timah 3 hari berturut-turut ya ini, tapi menurut saya sudah cukup mahal dengan kondisi sekarang dan mungkin kebutuhan terhadap TINS. Ya, demikian Sobat Saham Syariah. Kalau dilihat dari broker juga YP melakukan distribusi menjual net sell ya 1,4, ini YP cuma membeli 1,3 ya, 586, 567 ini sebagian besar sell ya, artinya distribusi ya kalau kita lihat pola di antara brokernya. Ya, jadi untuk teman-teman Sobat Saham Syariah barangkali bisa dipertimbangkan kembali kalau kita mau masuk Timah karena harganya sudah cukup tinggi ya. Mungkin nanti kalau koreksi barangkali bisa masuk ya. Karena sekarang sudah cukup tinggi maka kita tunggu dulu, atau yang sudah punya saham berarti profit taking ya untuk mengambil keuntungan dari kenaikan harga Timah yang tinggi nih ya. Demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.